Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang bisa menjumpai Anda di Perempuan Bicara di Jumat malam hari ini. Kita akan membahas soal begal seksual di ruang publik lawan. Saya tidak akan sendiri malam ini, akan ada perempuan-perempuan hebat di sebelah kanan dan kiri saya. Ada Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial yang sudah hadir. Mbak Devi, apa kabar? Sehat, tapi melihat berita tadi menjadi tidak nyaman. Betul Tidak sekali. sehat. Saya juga harus perkenalkan Mbak Asfinawati, aktivis HAM kita. Apa kabar Mbak Asfi? Selamat malam, ya baik dan prihatin ya memang lihat berita-berita itu. Betul. Nah, di sebelah kanan saya juga ada Brigjen Purnawirawan Sri Suari, Ibu Sri, sebagai mantan petinggi Polri. Ibu apa kabar? Kabar baik, selamat malam. Ini saatnya kita bicara. Baik, tepat sekali Ibu. Saya juga sudah mengundang Mbak Zoya Amirin sebagai seksolog kita. Apa kabar Mbak Zoya? Sehat, makasih. Alhamdulillah ya, terima kasih Mbak Zoya. Harus ada Mbak Zoya di malam ini, juga harus ada Ibu Sri dan Mbak Devi serta Mbak Asfinawati. Kenapa? Karena sudah saatnya perempuan bicara begitu ya, untuk kemudian menyuarakan hal ini sangat prihatin sekali. Kita tahu begal seksual ya, meskipun definisinya pun harus kita perbincangkan gitu ya. Tapi ini terjadi di ruang publik secara terbuka dan sudah banyak yang tertangkap karena sekarang sudah dengan teknologi kamera pengintai atau CCTV juga ya, pengawas ya, mohon maaf. Ini kita sangat prihatin. Kita akan bahas juga ya, melihat pelecehan seksual seperti apa. Kita lihat dulu informasinya. Itu dia, sangat prihatin dan ironis sekali. Sudah saatnya kita lawan ya, begal seksual yang terjadi di ruang publik. Nah, saya akan memberikan kesempatan juga kepada narasumber saya di kiri dan kanan untuk kemudian juga kalau mau berbagi ya, karena ternyata ini adalah hal yang pada tahun 2021 pun masih kadang-kadang tabu untuk dibuka dan diperbincangkan secara detail. Kami juga membuka line interaktif bagi pemirsa yang ingin berbagi, khususnya mungkin pada perempuan ya, yang sulit bersuara atau sukar bersuara karena tidak punya tempat dan tidak didengar bahkan jika memang sudah sempat bersuara. Kami akan mencoba berbincang juga dengan Anda. Silahkan Anda bisa menghubungi 021 2253 5378 atau nomor telepon yang ada di layar kaca. Silahkan menghubungi kami. Oke, first question, ini pertama ya, pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah masuk ke momen di mana darurat begal seksual karena ignorance atau acuh tak acuh kita? Atau memang sudah tidak ada ruang perlindungan bagi perempuan khususnya yang menjadi korban begal seksual? Saya mau ke Ibu Sri dulu. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Bilkis. Ya. Apakah hari ini tidak ada perlindungan? Ya. Kalau kita melihat fenomena yang muncul bertubi-tubi, kalimat itu tidak berlebih. Tetapi negara ini kan eksis. Ya. Tetapi rasa perlindungan itu tidak ada. Nah, ada beberapa hal penyebabnya. Konstruksi hukum kita memang mempersyaratkan sejumlah persyaratan yang normatif. Nah, ketika persyaratan normatif itu tidak dipenuhi, maka hukum bukanlah menjadi jalan untuk melawan. Oke. Judul hari ini sangat menarik. Mengapa menarik? Lawan. Ya. Kata lawan inilah yang perlu kita maknai, kita jabarkan seluas mungkin. Oke. Hukum adalah hanya salah satu jalan untuk melawan. Oke. Jalan lain masih tersedia banyak. Oke, jadi hukum hanya satu saja ya? Hanya salah satu. Oke, apakah sudah masuk darurat Ibu? Ya, Sudah darurat. Kita katakan darurat karena perempuan itu adalah manusia. Oke. Perempuan itu tiang negara. Perempuan itu pelanjut keturunan. Kalau perempuan dilecehkan, maka keturunannya juga dilecehkan. Baik. Bangsa ini dilecehkan, negara ini dilecehkan. Baik. Begitu. Oke, Ibu kalau kita nggak apa-apa, kita tawarkan untuk buka masker senyaman Ibu ya. Saya ingin ke Mbak Zoya juga. Mbak Zoya, darurat atau tidak itu pilihannya kepada siapa sih? Kita harus mengatakan darurat atau tidak dan apakah darurat?